Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saila Trinta Utami dari program studi perpajakan dengan NIM C0D024033 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya akan menjelaskan materi tentang konsep dan pencatatan dari kewajiban jangka pendek berupa utang pajak, penghasilan, utang pinjaman, utang atas sewa, wesel, serta dividen. Latar belakang menurut SAK Etap yang diatur oleh IAA 2009-8994 tentang kewajiban estimasi dan kontingensi. Kewajiban diestimasi adalah kewajiban kini entitas sebagai hasil dari peristiwa masa lalu dan kemungkinan terjadi bahwa entitas akan mentransfer manfaat ekonomis pada setiap penyelesaian, dan jumlah kewajiban dapat diestimasi dengan andal. Sedangkan kewajiban kontingensi adalah kewajiban potensial yang belum pasti atau kewajiban kini atau tidak diakui. Entitas tidak boleh mengakui kewajiban kontingensi sebagai kewajiban. Selanjutnya ada akuntansi utang pajak, pajak penghasilan pasal 21 atas pembayaran gaji karyawan. PPh pasal 21 merupakan PPh yang dipotong atas penghasilan sehubung dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pegawai tetap mendapatkan dari pemberi kerja berupa penghasilan yang bersifat teratur dan juga penghasilan yang bersifat tidak teratur. Penghasilan yang bersifat teratur adalah gaji atau upah, segala macam tunjangan atau imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik termasuk lembur. Sedangkan penghasilan yang bersifat tidak teratur adalah penghasilan yang diterima sekali dalam 1 bulan atau periode lainnya seperti bonus, tunjangan hari raya, dan imbalan sejenisnya dengan nama apapun. Yang kedua ada akuntansi utang pajak, PPh pasal 23 atas bunga pinjaman. Utang pajak penghasilan 23 merupakan PPh yang telah dipotong oleh pihak yang membayarkan meskipun belum disetorkan ke kas negara pada akhir bulan pemotongan. Bunga pinjaman adalah harga yang harus dibayar oleh peminjam kepada meminjamkan. Dalam pengertian, bunga termasuk pula premium, diskonto, dan imbalan sehubung dengan jaminan pengembalian uang. Akuntansi utang pajak PPh pasal 23 atas sewa menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 23 Ayat 1 huruf C mulai 1 Januari 2009 sewa dan penghasilan lainnya sehubung dengan penggunaan harta dikenakan pajak penghasilan 23 sebesar 2% dari jumlah bruto berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 23 Ayat 1A. Besarnya pungutan dibedakan antara wajib pajak yang ber-NPWP dan dengan wajib pajak yang tidak ber-NPWP. Selanjutnya ada akuntansi utang pajak, PPh pasal 26, subjek pajak luar negeri. PPh pasal 26 adalah PPh yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh dari pajak luar negeri. Selain badan usaha tetap atau biasa disebut dengan BUT di Indonesia, karena BUT merupakan wajib pajak luar negeri, tetapi pengenaan pajaknya dipersamakan dengan wajib pajak badan dalam negeri. Akuntansi utang pajak atas wesel dan dividen. 1. Utang wesel. Utang wesel merupakan suatu surat utang yang disertai dengan dokumen perjanjian. Utang wesel ini dapat muncul akibat utang usaha yang tidak dibayar pada jatuh tempo sehingga muncul perjanjian atau kesepakatan maupun dikeluarkan untuk mendapatkan pinjaman. Wesel harus selalu dicatat sebesar nominalnya, dan apabila terdapat bunga atau bisa disebut dengan diskonto harus dicatat terpisah. 2. Utang dividen. Pengumuman pembagian laba akan menimbulkan utang dividen, tetapi apabila pembagian laba dilakukan tanpa diumumkan terlebih dahulu, maka tidak akan menimbulkan utang dividen. Terutangnya dividen akan menimbulkan kewajiban pemotongan PPh pasal 23 sebesar 5% dan jumlah bruto apabila penerimaan dividen adalah WP dalam negeri dan BUT 20% atau sesuai dengan ketentuan tax reality dari jumlah bruto apabila penerimaan dividen adalah WP luar negeri selain BUT di Indonesia. Kesimpulannya, pemotongan dan atau pemungutan memiliki makna yang berbeda. Istilah pemotongan pajak berkaitan dengan pihak yang membayarkan. Hal ini berarti bahwa kewajiban memotong pajak berada pada pihak yang membayarkan. Istilah pemotongan selalu berkaitan dengan jenis pajak yang diatur dalam Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 26. Sedangkan istilah pemungutan pajak lebih berkaitan dengan pihak yang menerima pembayaran. Hal ini berarti bahwa kewajiban memungut ada pada pihak menerima pembayaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.